Oh, jadi tuh sebenarnya memang nggak ada sakit sama sekali. Jadi pas subuh-subuh, terus tiba-tiba dapat kabar lah dari asisten aku, dia ke atas. Kak mau ngabarin Mimo meninggal. Aku tuh kayak, hah? Gitu. Mimo meninggal. Aku kayak masih kayak mencerna gitu karena emang nggak ada sakit. Kecuali kalau ada sakit atau apa mungkin nggak terlalu yang ya sedih pasti. Karena Tapi Mimo kan sehat, yang sakit Mimi. yang lagi sakit Mimi tuh yang ada yang lagi sakit. satunya gitu, yang lebih tua dari dia Heeh. gitu. Karena Mimo itu malamnya itu masih ketemu aku gitu, masih baik-baik aja gitu. Bahkan dia sama ada salah satu staff aku aja 10:30 tuh dia masih ada di dapur duduk-duduk di situ gitu. Nah terus tiba-tiba udah ditemuin di depan pintu situ dalam keadaan dia udah kaku gitu. Wah itu aku kayak kayak shock banget. Terus kayak nggak bisa kayak gimana sih, kayak nggak bisa mikir gitu karena memang nggak ada tanda-tanda sama sekali atau muntah atau misalkan pupuk diare gitu nggak ada sama sekali. Jadi memang shock banget sih, bener-bener shock. Apalagi kan Mimo itu udah ibaratnya dari kakak Ejas kecil gitu, kakak Ejas masih bayi dia udah ada di sini umur setahun lebihan gitu tuh udah ada Mimo gitu. Jadi udah banyak membersamai kita gitu, kayak ibaratnya tuh setiap momen main sama kakak Eja, sama aku, Pas sama pas Sony, sama pandemi anak-anak. kemarin nggak bisa kemana-mana, ya kakek aja mainnya sama Mimi sama Mimo. Jadi tempat main Iya, keluarga Iya, ya. iya. jadi mereka tumbuh bareng bersama gitu lah. Gitu. Jadi kayak bener-bener sedih itu sih. Maksudnya ya kalau buat aku dia bukan hanya sekedar hewan gitu, tapi keluarga gitu. Udah menjadi kayak aku aja kalau lagi ngajak ngobrol kucing-kucing aku tuh aku udah sampai bilang Mami. mami gitu, aku gitu sini sama mami gitu. Jadi kayak sambil main. Nanti kalau lagi males eh, aku apa kalau lagi masak aku elus-elus, kalau lagi bandel dinasehatin gitu. Aku kayak gitu ya diajak ngobrol gitu. Kalau pas dia lagi ribut, saling ribut juga dimarahin gitu-gitu. Jadi nanti kalau lagi bandel suka pipis sembarangan ya dikasih hukuman gitu-gitu. Jadi kayak udah kayak seperti aku anggap kayak keluarga lah gitu. Udah kayak ya bukan sekedar hewan gitu. Bagian kayak anak juga gitu kayak dia Iya perhatian gitu. gitu. Jadi kayak emang aku menganggapnya itu karena kesayangan anak aku ya udah bagian dari keluarga ini gitu. Jadi kalau dibilang masalah kehilangan ya kehilangan banget lah. Karena permasalahannya biasanya tuh ngelihat dia lagi duduk-duduk di sini. Ini kan hobinya dia di sini tuh di dalam apa nih di dalam tiang-tiang ini. Terus nanti dia diem gitu. Terus nanti dia Kalau nggak di situ main. dia Nanti tiduran. kalau ada si Mimo tuh kalau kayak ada tali-tali tuh paling seneng main gitu. Dia suka mainin tali-tali, ceria, dia tuh paling suka lompat-lompat ke situ, ke Ke sini, ke atas meja sana, ke makan lah dapur, ke dia. jam makan tuh semua dia suka lompatin gitu. Jadi yang kayak gitu-gitunya tuh kehilangan Masih banget. keinget banget. Makanya tadi pagi pas turun aja, Mimo mana ya? Iya udah nggak ada. Dia masih kepikiran. 5 tahun dia, mau 6 tahun. Oh mau 6 tahun. Di umur 6 tahunan lah. Iya 6 tahunan. Untuk hewan udah lumayan ini ya, udah lumayan dewasa gitu ya. Iya sudah, ya terbilang masih muda tapi sudah dewasa gitu kan. Sebenarnya kan kalau yang kata orang yang lebih mengerti katanya kan umurnya sebenarnya bisa lebih panjang lagi dari itu. Makanya kaget aja tiba-tiba udah meninggal, udah kaku badannya. Sempat mikir nih kenapa ya, apa keracunan atau apa. Terus nyari tahu sampai dokter datang kan. Ya antara sebenarnya kalau keracunan juga, tapi apa yang bisa dia ini juga kita nggak tahu. Tapi bisa juga jantung katanya, bisa jantung Kata katanya. dokternya bisa kemungkinan sih jantung katanya gitu. Karena kalau matinya mendadak tuh biasanya jantung katanya gitu ya. Tapi sedih sih. Ya apapun itu deh, kemarin kan mau sempet aku udah mau diotopsi aja nggak, aduh Iya. jangan deh Sempet kasihan kayak gitu. pengen Akhirnya tahu mikir gitu. aku mikir masa dibelah-belah ya, kasihan udah meninggal, udahlah biarin aja, toh juga dia meninggalnya memang tenang juga gitu. Aku ngelihatnya kan kayak ya udah dia tuh udah cuma aku tuh kayak masih kayak berasa shocknya itu kan malamnya itu masih ngelihat dia baik-baik aja gitu loh. Aku masih ketemu gitu, terus ngelihat muka dia, terus masih ngeliat, terus dia ngeliat aku gini. Aku lihat dia, Mimo ngapain di Kamu masih sini? sempat ketemu ya, aku malam Hah, nggak ketemu. aku bilang Mimo
ngapain di sini, sana keluar dulu, aku bilang gitu kan. Terus dia gini, terus dia keluar gitu kan pas diangkat bibi itu. Jadi kayak begitu pas paginya ngelihat dia begitu tuh, wah udah, aku tuh udah nggak bisa menahan segala emosi lah. Ibaratnya banyak hal yang terjadi, udah jadi pelengkap keluarga kita gitu, udah jadi teman mainnya kakak Ejas gitu. Kan mendadak juga kayak meninggal yang nggak nyangka gitu. Sebelumnya karena masih aktif kerja biasa, masih aktif main kayak gitu ya, kayak. masih aktif, masih kayak main tali-tali sama saya tuh. Kalau dia tuh ngelihat misalkan ada baju aku tuh ada talinya aja suka dimainin gitu. Terus juga masih suka berantem sama Mochi. Kan ada si Mochi kan, nah teman mainnya dia tuh suka ribut-ribut gitu, berantem-berantem gitu sama-sama cowok kan. Gitu. Terus udah kita suka ngeliatin, terus nanti suka di sini. Dia paling suka tuh di kamarnya Abang Fas deket jendela juga suka ngeliatin jalanan. Terus Mimo tuh juga salah satu, Mimo sama Mimi yang paling tertua itu kalau bisa andainya kita pulang tuh suka di jendela situ ngintipin. Mobil nyampe pas kita nyampe Nanti dia di depan jendela ngintip tuh di gitu. jendela begini gitu Dia nungguin. di balik Kayak hordeng, dia gitu. masuk ke hordeng, kepalanya ditongolin ke kaca gitu. Karena kan mereka memang tinggal di rumah di dalam kan. Kalau yang sekarang lagi di dalam kan karena anaknya baru melahirkan, jadi biar Nggak boleh kedinginan. biar nggak kedinginan apa segala macam. Yang kemarin sempat agak nyeselnya adalah kita mau foto keluarga. Oh iya. Tapi mau ngajak Mimi, mau Mochi sama Momo mau bareng-bareng. Terus mereka mau dibikinin foto keluarga juga itu berempat. Belum kesampaian, Mimonya meninggal. Kayak ya Allah. Bisa ya, kayak keinginan itu kita kemarin. Udah mau foto keluarga, udah disiapin nanti fotografernya ini segala macam di rumah aja deh, karena harusnya khusus kan. Yang ngerti biar bagaimana caranya pas difoto mereka nggak gerak, biar shotnya bagus apa segala macam. Mau foto ya. Ya udah, aduh sedih banget deh. Mungkin bagi sebagian orang aduh hewan doang, tapi bagi sebagian orang yang pencinta binatang pasti tahu deh rasanya kehilangan. Itu nyesek banget tau, bener-bener nggak sekedar cuma binatang. Ya nangisnya nangis beneran kayak orang yang kehilangan tuh gimana sih ya. Mungkin kalau orang yang cinta binatang pasti ngerasain deh apa yang kita rasain gitu. Nggak apa-apa deh, Bani langsung jangan pergi gitu ya. Iya. Ya enggak apa ya, dia apalagi itu kan ibaratnya segala sesuatu gerak-geriknya dia tuh aku perhatiin banget. Jadi setiap piaraan kita tuh kayak Mimi, Momo, Mimo, terus Mochi gitu. Terus ada anaknya lagi tuh tiga kan gitu. Itu aku perhatiin semua. Nanti kalau itu matanya kenapa, terus nanti kalau Mimo agak aku liatin air matanya pas malam itu ketemu tuh aku udah air matanya dilapin ya gitu, karena kan dia pig nose tuh kan cenderung matanya lebih sering berair gitu. Pesek tuh jadi gitu. Air. Terus udah akhirnya dilapin masih kayak gitu. Pokoknya aku perhatiin gitu, aku liatin kalau dia anteng, nggak kenapa-napa, happy udah tenang gitu, dimainin sama Ejas. Ya ibaratnya bisa dibilang sedih banget ya sayang. Apalagi kakek Ejas ya. Dia paling terpukul banget gitu. Juga dia sama. Iya, jadi kan dia berangkat sekolah, dia masih mainin tuh. Masih mainin, terus dia bilang sama si Bibi, kita masih di kamar. Bi, kok si Mimo berat ya, nggak kayak biasanya gitu, karena badannya udah kaku gitu kan. Tapi masih digini-giniin sama Ejas. Akhirnya udah di berangkat sekolah, dibilangin bobo, belum dikasih tahu. Gitu. Pas kita turun, kita tahu meninggal kan kita kaget. Terus bilang, Ejas udah tahu belum? Enggak, taunya bobo. Waduh jangan, aku bilang gitu. Akhirnya sampai jemput lagi dulu dari sekolahnya bentar. Jadi suruh driver jemput biar dia sebentar ngeliat. biar dia ngeliat, karena kan memang harus dikuburin kan. Akhirnya dia datang, terus dia nangis, benar-benar nangis keluar air mata karena. Terus abis itu ini pas habis dia udah mau dikuburin aja, aku yang nggak mau. Aku bilang aku mau cek dulu, aku bilang gitu ke dokter hewan. Aku bilang aku mau tahu dia meninggalnya kenapa gitu, kayak aku biar tenang gitu kan, maksudnya biar tahu lah kenapa dia meninggal, kok kayak tiba-tiba banget gitu, apa ada cairan yang masuk, apa masalah makan apa gimana. Ternyata ya itu kalau menurut kata dokternya sih kemungkinan besar karena jantung. Tapi kalau mau pasti banget harus diotopsi, kasihan. Kalau dibelah-belah lagi aduh jangan deh. Dia sempat kepikiran juga mau Udah apa otopsi aja ya biar ketahuan apa yang dia makan, tapi udahlah kasihan kan. Udah akhirnya kemarin kita bikin pemakamannya di depan rumah. Kan setiap kucing kita yang memang waktunya udah selesai gitu, udah wafat, itu tuh udah kayak kita makamin di depan. Terus kita sebarin bunga, dan aku selalu ngajak karena memang bagian jadi dari keluarga kita, anak-anak semuanya aku kumpulin biar dia ngelihat kalau Mimo tuh udah nggak ada gitu, kayak
bagian dari keluarga kita ada yang udah nggak ada satu nih gitu, kayak gitu. Terus kita doain juga gitu, kita doain gitu ya. Kalau dibilang ibaratnya apa sih, dia tuh udah pas lagi duduk diem udah selesai gitu, kenapa ya Mimo bisa meninggal gitu, masih ada kepikiran sampai sekarang, kayak masih nggak nyangka, karena kan nggak sakit, kecuali kayak ada si Mimi. Emang kemarin sempat dirawat kan, yang Mimi yang udah lebih tua. Memang kan biasanya kalau kucing tuh suka, katanya kalau udah umurnya tua suka ginjalnya yang bermasalah. Pipisnya kan berdarah. Kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Nah dia yang sakit, nggak ada masalah apa segala macam kan dipisahin. Kalau sakit tuh kita selalu pisahin. Jadi nggak boleh masuk ke ruangan yang sama gitu. Nah tau-taunya malah Mimo yang meninggal, nggak ada tertanda-tanda apapun gitu, cuma lebih diem aja sih, lebih diem dan menyendiri aja. Kakek Eja sendiri sampai sekarang udah dari kemarin meninggal sampai sekarang mungkin merasa kehilangan banget nggak sih, atau masih nyariin si... Tadi pagi biasanya dia gini, kok nggak masuk kamar aku? Biasanya kan kalau udah buka mereka nyelonong masuk tuh, nyelonong masuk, tapi nggak masuk kamar aku gitu kan. Terus dia suka ngeliat ke sini, karena ini di sini ada tempat favoritnya Mimo kan. Terus aku bilang udah nggak ada kak, gue bilang gitu. Oh iya. Terus dia sedih. Dia kemarin tuh nangis banget, terpukul banget, karena dari masih kecil itu sama kakek Eja suka ditaruh nggak stroller bayi, ditaruh di stroller, Eja yang dorong dijadiin bayi. Dan Mimo tuh diam aja, nggak gerak, nggak kabur, nggak turun, tuh senang, digendong-gendong, didandanin, udah gitu kan di kamarnya Eja, sayang dipeluk di kamar kakek Eja kan ada dapur-dapuran ya. Diajakin main masak-masakan, tapi dia diam aja, cuma nemenin aja. Dan dia tuh kucing yang selalu pengen deket sama tuannya gitu loh. Akhir-akhirin aja jadi kayak sok cool gitu loh dia tuh. Tapi sebenarnya manja. Kalau boleh tahu kucingnya jenis apa sih? Jenisnya itu dia tuh eksotik pig nose. Nah apa yang bulunya tuh tebel tapi nggak panjang gitu kan. Kalau Anggora kan panjang kan gitu, Persia panjang. Macam ada British Shorthair. Ya kalau yang lainnya di rumah ini kalau Mimi itu dia Scottish tapi udah kecampuran lokal Scottish. Nah kalau yang Mochi itu British Shorthair, sama yang Momo British juga. Nah kalau si Mimo itu dia eksotik gitu, pig nose dia. Jadi lebih protektif lagi nggak sih ke depannya gitu Mas Sony dan Kak Fairuz sendiri buat ngejaga si peliharaan sendiri biar nggak kejadian lagi seperti ini gitu. Aku sih lebih hati-hati ini aja sih. Aku memang dari sebelum piaraan aku makanannya dipilih, iya, aku pilih banget. Sampai gonta-ganti tempat makan, tempat minumnya sama dia ganti-ganti, vitaminnya. Dia seneng banget, sampai bolak-balik. Vitamin yang bagus apa ya kayak gitu. Aku bener-bener aku pikirin gitu. Nanti kalau mereka berat badannya berkurang dikit aja aku langsung wah kenapa nih gitu, aku langsung periksain ke dokter gitu. Jadi karena emang nggak mau sampai mereka kenapa-napa kan, apapun alasannya kan. Kalau ibaratnya kita udah mau melihara dia gitu kan, kita juga harus bisa memelihara dengan baik dan bertanggung jawab, memberikan perawatan yang baik juga buat dia kan gitu. Jadi ya semaksimal mungkin aku berusaha memberikan yang terbaik buat mereka kayak gitu. Ini kan udah Kak Fairuz juga udah ngasih yang terbaik dan seprotektif itu masih bisa ada kejadian yang enggak ini ya. Iya, karena ya balik lagi sih, kita kan nggak pernah tahu ya. Ya mau itu manusia, mau itu hewan kan umurnya yang tahu cuma Allah gitu. Ya mungkin memang Mimo ditakdirin udah cuma sampai di situ aja gitu. Ya walaupun tetap kita sedih gitu, tapi kan harus bisa nerima juga ya gitu. Mungkin di sekarang ibaratnya udah istirahat tenang juga di sana gitu. Yang penting ya aku kasih tahu ke anak-anak bahwa Mimo itu pernah ada di kehidupan kita gitu. Dan terus kayak kemarin ternyata dibikinin video sama salah satu staff kita pun itu tuh kayak
jadi kenangan nantinya suatu saat nanti dari Mimo ada sampai nggak adanya tuh anak-anak harus tahu bahwa ini loh yang dilakuin sama keluarga kita di saat mereka nggak ada, ya kita kuburin dengan layak juga gitu loh kan. Itu kan juga dibersihin, dikafanin kayak gitu-gitu. Aku bawa di dokter hewan, dibersihin, dikafanin gitu. Kan cairannya dikeluarin juga semua. Pas sudah dikubur juga masih dikasih taburin bunga juga. Iya gitu, ditaburin bunga, kita doain juga gitu juga, kan, itu kita makhluk Allah Fatihah, juga iya. kan gitu. Dan gak nyangkanya ya ternyata banyak ya pencinta kucing atau pencinta binatang yang turut berduka ya apa segala macam, terus kayak ngerasain sedihnya juga segala macam. Di komentar banyak juga tuh. Iya, Masya Allah. Bakal ada penggantinya kan nanti buat gantinya si Kalau pengganti sih aku selalu bilang tuh kayak kemarin, nanti kan udah ada kucing yang bayi gitu kan, nanti ya bisa ngegantiin si Mimo gitu. Kalau menggantikan posisi dia sih enggak ya, karena dia tuh berkesan banget, ibaratnya tuh udah kayak jadi kasih sayang keluarga tuh udah ada di dia tuh ciri khas banget lah gitu, dengan keceriaannya dia, Ini nakalnya sama Mimo dia. ini ya. Iya gitu, dengan kenakalannya dia yang suka naik-naik, ngacak-ngacak kayak gitu-gitu. Hobinya masuk kantong plastik, itu udah Mimo banget gitu. Jadi itu tuh nggak bisa diilangin gitu, kenangan-kenangan Mukanya indahnya. polos gitu, gemesin manja plongo gitu. Aduh. Kan muka sedih kan, orang kalau ngelihat dia tuh mukanya sedih aja terus gitu. Terus juga ya keceriaannya dia gitu tuh nggak bisa diilangin. Tapi aku udah kemarin ngomong sama Sony, aku bilang, sayang aku pengen nanti kalau si bayi kucingnya itu mau aku namain Mimo lagi, yang ada abu-abu muda kan. Nah itu pengen aku namain Mimo gitu, jadi biar nggak terlalu kehilangan lah kakak Ejas, biar kayak ada yang namanya Mimo lagi gitu. Sampai kalungnya Kalungnya aku simpen, nanti kalau dia udah gede mau aku kalungnya Mimo yang lama.